Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Herdian dengan NPM 1713045. Video ini dibuat untuk menjadi persyaratan sidang skripsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Perancangan Alat Penanam Padi untuk meningkatkan produktivitas dengan metode rasional. Padi merupakan makanan pokok 95% masyarakat Indonesia, dan Indonesia pun menjadi peringkat ketiga di dunia penghasil beras terbesar setelah Cina dan India. Indonesia memiliki 10,79 juta hektar lahan sawah yang menghasilkan 31,60 juta ton pada tahun 2020, sedangkan konsumsinya sebesar 30 juta ton. Lalu di tempat saya yang teliti, Purwakarta memiliki 40.119,8 hektar lahan sawah yang aktif. Selanjutnya lahan sawah yang terasering karena berada di perbukitan atau pegunungan. Di sini terjadi masalah, yaitu teknologi sulit masuk karena teknologi yang ada didesain untuk lahan yang datar seperti di daerah Karawang. Selanjutnya, karena teknologi sulit masuk sehingga menyebabkan produktivitas petani ini tidak bisa ditingkatkan, karena teknologi adalah salah satu peningkatan produktivitas. Lanjut dari sana, saya menyimpulkan suatu masalah dengan rumusan itu bagaimana merancang alat sesuai dengan metode rasional, bagaimana merancang alat yang bisa meningkatkan produktivitas petani di daerah Purwakarta ini, dan bagaimana merancang alat yang sesuai dengan petani di daerah Bojong Purwakarta. Di sini saya menggunakan metode rasional, dan batasan masalah yang dibuat di sini yaitu penelitian ini menganalisis di daerah Bojong Purwakarta yang lahannya terasering. Selanjutnya, petani berjenis kelamin laki-laki yang bekerja secara wajar. Selanjutnya masuk pada kerangka konseptual. Di sini dimulai dari pencarian data, yaitu dengan cara observasi dan wawancara, kemudian masuk ke klarifikasi tujuan diproses menggunakan objective tree atau pohon tujuan, lalu penetapan fungsi lalu diproses lagi menggunakan black box, lalu proses penetapan spesifikasi kebutuhan, yaitu diproses menggunakan analisa 5W1H. Setelah itu diproses lagi untuk menentukan karakteristik, itu menggunakan KFD. Selanjutnya di sini itu masuk data responden. Selanjutnya data KFD ini diproses pada mempengaruhi pada proses morfologi chart atau pembangkitan alternatif. Lalu setelah ini masuk pada evaluasi alternatif menggunakan AHP. Di sini masuk data responden dari luar. Dari AHP maka akan terpilih sebuah alternatif, sehingga alternatif ini disempurnakan perancangannya menggunakan data juga dari luar, sehingga dihasilkan desain perancangan akhir. Di sini data yang ditunjukkan adalah data responden yang saya dapat, itu ada 20 orang responden, dan di sini ada data pengumpulan hasil observasi, yaitu mengenai masalah mengenai akses jalan, petak sawah yang kecil, tata cara penanaman benih, dan media tanam yang berupa lumpur. Selanjutnya ini pengumpulan data hasil wawancara. Hasil wawancara ini mengenai keinginan petani. Petani ingin alat yang kecil, jarak tanam yang bisa disesuaikan, perawatan yang mudah, daya tahan yang tinggi, simpel dalam penggunaan, alat yang ringan, bisa memangkas waktu tanam. Dan selanjutnya di sini data tersebut diproses pada klarifikasi objektif, yaitu menggunakan objective tree, yaitu pohon tujuan, dan diklasifikasikan
sesuai dengan efisien, efektif, daya tahan, dan kemudahan, sehingga menghasilkan pohon tujuan seperti yang ditampilkan berikut dari efisien, efektif, daya tahan, dan kemudahan. Selanjutnya data tersebut diproses pada stabilizing function, yaitu menggunakan black box, sehingga black box ini menghasilkan transparent box yang akan mempengaruhi desain yang akan dibuat. Dari sana lanjut ke setting requirement. Di sini datanya diambil dari objective tree atau pohon tujuan. Kemudian diproses menggunakan analisa 5W1H sehingga menghasilkan kriteria kebutuhan sebagai berikut yang ditampilkan. Dari kriteria kebutuhan ini masuk ke KFD, akan dimasukkan ke dalam KFD. Di sini ada data 20 orang responden mengenai bobot kriteria, bobot tingkat kepentingan dari kriterianya, sehingga menghasilkan dari proses KFD menghasilkan nilai kepentingan atau tabel yang bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya masuk pada generating alternatif atau pembangkitan alternatif yang dari data KFD tadi. Ini mempengaruhi di sini dari pemilihan material, mekanisme penggerak, dan bentuk desain, bahkan ergonomi yang digunakan. Lalu di sini terpilihlah alternatif setelah proses morphology chart, terpilihlah alternatif yang dipilih oleh dua penyuluh, yaitu Bapak Edi dari Desa Bojong Timur dan juga Bapak Sukarsa dari Desa Cianyawar. Di sini terpilih 5 alternatif sebagai berikut yang ditampilkan. Terus alternatif itu dievaluasi menggunakan HP. Di sini ada bagian alternatif terhadap kriterianya. Lalu kriteria di sini diambil data HP ini diambil dari data KFD sebelumnya, diproses agar bisa dimasukkan ke dalam proses HP. Datanya menghasilkan data seperti ini hingga mendapatkan rata-rata geomean sebagai berikut dari kriteria yang ada, perbandingan kriteria yang ada. Selanjutnya diproses menggunakan HP sehingga kita mendapatkan alternatif yang terbaik yang bisa diterapkan di daerah Purwakarta ini. Selanjutnya masuk pada improving details, perancangan. Di sini ada material rangka yang dipakai dan bentuk rangka yang ditampilkan pada gambar berikut. Selanjutnya material pengambil benih, berikut adalah gambarnya, dan material seluncur. Berikut adalah gambar yang dipakai. Selanjutnya pada material tempat benih, seperti ini gambarnya. Lanjut pada mekanisme penghubung, itu menggunakan rantai, dan di sini mekanisme pengambil benih berputar sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Setelah itu mekanisme penggerak roda di lumpur, bentuknya seperti ini. Ergonomi alat yang bisa disesuaikan, yaitu alat ini bisa adjustable dari engkol di sini sesuai tinggi orangnya. Karena penggeraknya menggunakan manusia sehingga digambarkan sebagai engkol. Sehingga desain tersebut menjadi seperti gambar berikut. Di sini menggunakan perhitungan gaya yang dikeluarkan oleh petani, sebagian besar petani, untuk mencari diameter sprocket, dan juga dihitung juga mengenai bearing yang dipakai, umurnya. Dan
menghasilkan dimensi alat dan ukurannya sebagai berikut. Dan kesimpulannya itu yang pertama, peningkatannya memiliki 2 jalur penancap benih. Sebelumnya kan masih tradisional, jadi di sini lebih meningkat peningkatannya. Terus di sini juga perbandingan kecepatan tanam. Di sini alat ini mampu menyelesaikan 883 meter persegi dalam waktu 1 jam, sedangkan manual bisa menyelesaikannya itu dalam waktu 180 meter persegi dalam waktu 1 jam. Produktivitas menggunakan jejar logowo, karena jejar logowo menggunakan sedikit bibit yang ditancapkan atau benih yang ditancapkan, itu menghasilkan lebih banyak benih yang tumbuh nantinya. Perawatannya pencucian dan pengelapan dengan oli atau solar setelah dipakai. Penggantian spare partnya itu penggantian bearing setelah 5 tahun. Dan sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.